kenapa jadi begini nih suasana? Ini kru-kru kita pada takut kali ya. Pada takut. Ini pemulasaran jenazah kira-kira siapa duluan nih yang ngirimin? Udah pada daftar belum? Hal yang pasti dalam hidup kita itu kan kelahiran dan kematian. Karena sebaik-baiknya pengingat tuh kematian ya Kak. Betul. Tidak ada satu Masya kata-kata. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IK47 29F. Podcast ini dibuat untuk mengangkat para sosok-sosok alumni SMA 47 dari berbagai belahan dunia, sehingga kita bisa saling mengenal para alumni-alumni SMA 47 dan bisa semakin membuat kita jadi guyup. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Nih narasumber ini memang banyak ilmunya nih. Jadi kita episode ini memang saya sendiri juga jadi belajar nih dengan episode kali ini. Selamat datang Kak Hajir di podcast IK47. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ditemani sama Bang Yogi. Bang Yogi. Halo teman-teman, ketemu lagi. Baik. Oke, Kak Hajir, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Masya Allah. Masya Allah, Kak Hajir. Akhirnya ketemu nih sama Kak Hajir. Minta maaf ya. Enggak ada yang perlu dimaafkan Kak Hajir. Enggak ada yang perlu dimaafkan. Terakhir ketemu kita waktu pemotretan di SMA 47 ya, Kak Hajir ya. Baik Kak Hajir, angkatan tahun berapa berarti lulus? 89 lulusnya. 89 ya. Nyok, 89 Nyok. 89 saya belum lahir tuh. Apa belum direncanain jangan-jangan? Ibu bapak saya bahkan belum kenal kayaknya. Oh iya, belum direncanain. Proposal belum Bang Glenn 95 ya Bang Glenn? Saya 95 Bang Glenn lulus kuliah lulus SMA saya baru 1 tahun waktu itu. Baru 1 tahun. Masya Allah. Baik, Kak Hajir masih inget nggak waktu di 47 kelas 1 berapa? Kemudian guru-gurunya siapa aja masih? Oh iya, insya Allah masih ingat. Kelas 1 tuh dulu 17, terus kelas 2 kelas 3-nya langsung penjurusan kan. Zaman 89 itu ada jurusan A4, itu langka ya, jurusan A4. Saya A4 juga. Masya Allah, kita ketemu. Apa kabar adikku? Baik Kakak. A4 tuh IPA ya Bang? A4 itu bahasa budaya. Bahasa budaya. Iya. Tahu nggak bahasa budaya itu kita bikin praktek kerjanya itu kemana? Kemana Kak? Ke Baduy. Baduy dalam tuh Kak? Iya. Ketemu. Nggak boleh bawa kamera, nggak boleh bawa apa-apa. Pegang kamera langsung dikasih badik. Tahun berapa tuh Kak? Tahun kita waktu itu ke Baduy tahun 88. Baduy dalam lagi ya? Tanpa guru pembimbing. Jadi bener-bener siswa aja. Gak ada listrik juga di sana kan ya? Gak ada Nggak ada sama signal. sekali, sabun aja nggak ada. Nggak ada, mandi di kali. Terus kalau misalnya subuh-subuh itu perempuannya juga masih sederhana pakaiannya gitu. Sederhana yang mengganggu pemandangan gitu. Nusantara. Iya. Tapi keren banget bahasa budaya. Baik. Terus Kak, apa Kak yang paling dulu diinget di SMA Kak? Yang paling nggak pernah terlupakan. Jadi kalau ketemu teman atau 47 atau lewat situ, aduh. Ya, kalau waktu kelas 1 yang paling dulu inget itu cerita-cerita pasti cerita yang ngelawan peraturan sekolah ya biasanya. Iya, namanya kan dulu kita yang paling menarik biasanya kan yang melawan peraturan sekolah. Kelas 1 dulu inget pelajaran yang paling dijadiin momok itu adalah pelajaran kimia. Bu Darmini minta maaf ya. Mudah-mudahan Ibu masih sehat, nggak tahu, saya belum tahu. Nah, di pelajaran kimia itu kita lampunya tuh kita cabut yang bundar silver itu apa ya namanya tuh? Iya. Jadi kan lampunya mati, padahal itu udah sore, kita kelas 1 kan. Terus dicabut, terus kita bilang, Bu lampu mati gitu. Terus Bu Darmini keluar. Kita udah seneng nih, wah pulang. Pas nggak lama kemudian Bu Darmini balik. Kita ke lab.
Masya Allah. Proyek gagal. Stop langsung. Itu nggak tahu ya beliau ya bahwa itu yang nyabut Enggak. teman-teman. Enggak ada ya? yang tahu, Nggak ada yang tahu ya. Enggak. Kecuali kita, jadi itu emang kerjaan kita kelas 1. Nah, kalau kelas 2, kelas 3 itu udah terlalu banyak ceritanya, karena kelas 2, kelas 3, 4 mungkin tahu ya, Kak Blen tahu sendiri ya. Kita sekelas biasanya kan. Nah, itu kan bikin kita awet banget ya, betah banget gitu. Jadi terlalu kompak sehingga apa aja kita bisa bikin cerita gitu. Pertama hari plastik, jadi setiap anak itu jangan bawa tas, pakai kantong plastik. Begitu bawa, keluarin bukunya, kita kresek, kantong plastik itu kan berisik banget tuh. Nah, jadi guru jadi bingung. Ini apa? Kenapa berisik begini? Nggak apa-apa Bu, gitu. Kita cuma hanya ngeluarin buku dan sengaja bukunya disimpan di dalam kantong plastik semua gitu. Nah, itu kan gurunya terganggu, jadi nggak konsen kan ngajar, karena rata-rata anak 4. Punten kalau yang serius belajar ya, kebanyakan nggak serius belajarnya. Aduh, 4 itu Bandel-bandel ya. Udah kalau Gitu kita deh. nyebutnya ya sorry nih, ini cuma jangan ada baper, buangannya dari buangan udah. Tapi minta maaf Tapi nih. pintar. Betul, Pintar. 89 A4 itu ngalahin SMA 6. Iya. Pada masa itu. Pintar. A4-nya ya. Iya. Karena Bu Yayu kepala sekolahnya kan dulu Bu Yayu Iya. ya. Bu Yayu tuh sangat cinta sama A4. Dan waktu angkatan 89 masuk A4 tuh diseleksi. Diseleksi 90 yang ikut, yang masuk cuma 48. Keren kan? Ada nggak? Budi buangnya kemana? Ke A2, ke A3. Punten ya, A2, A3. Beda sama angkatan kita. Kayak gitu, keren. Tapi bahasa dan budaya ya Bang ya? Bahasa. Nggak ketemu hitung-hitungan dulu? Kelas 2-nya? Kelas 2 masih ada matematik, masih ada tapi cuma 2 jam pelajaran. Oke. Dan itu habis pelajaran olahraga. Kebayang Kayak nggak beda jauh sama IPS kali masih ya? pada di kantin jadinya anak-anak. Masih Tapi pada bahasanya bahasa apa aja tuh Bang? Arab gundul. Oh, betul. Prancis kebagian juga? Prancis, Jerman. Oh, bisa bahasa Prancis? nggak bisa. Wah, baru mau saya tes. Nggak ada sisanya. Soalnya saya juga nggak bisa. Bisa komsa. Komentar-levu, habis itu selesai. Fabian, merci. Tres B. Nggak. Jerman beda lagi. Beda lagi Jerman. Beda lagi dia. Nah, Heiser. Nah, nih Kakak Ajir sekarang aktivitasnya apa nih, Kak? Aktivitas. Ya. Bingung. Saya sebenarnya pengangguran dengan banyak kegiatan setiap hari keluar rumah gitu aja paling ya. Ya, jadi waktu SMA sedikit lagi untuk nyambungin aktivitas sekarang. Waktu SMA itu sebenarnya saya hanya bisa pelajaran matematik. Oh. Iya, tapi ingin sekali jadi jurnalis. Makanya pengennya masuk A4. Qadarullah masa itu wali kelasnya itu guru fisika Pak Pras, ada yang ingat nggak? Pak Pras. Nggak ingat. Terakhir masih jadi wakil kepala sekolah kok beberapa tahun lalu. Oh, saya ketemu tuh Pak Pras. Nah, Pak Pras guru fisika. Nah, Pak Pras bilang, kamu masuk A1 ya gitu. Saya nggak mau. Karena dia bilang pelajaran kamu ya A1 bisanya gitu. Saya bilang saya pengennya A4 tetap kekeh gitu. Terus ya udah kalau gitu perjuangkan kata gitu. Nah, jadi dari situ benang merahnya adalah saya memang suka matematik. Selesai cita-cita selesai ya. Jadi wartawan kan ceritanya nih. Udah selesai itu ngapain lagi ya gitu, jadi mama kan. Nah, udah mama sambil ngajar matematik. Sampai sekarang masih ngajar gitu. Terus ya udah sisanya ya yang bisa-bisa aja, yang kira-kira ngambil dari hadis bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia, saya cukup ngambil 2 hadis ya. Itu sama satu lagi adalah sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, 2 itu yang bikin saya melakukan apa-apa sekarang. Nah, lanjut berarti. Nah, ini nih Kak, mengenai yang hadis yang kedua nih. Jadi saya dengar kan Kakak salah satu pengajar mengenai pemulasaraan ya namanya. Pemulasaraan jenazah. Betul ya. Nah, bisa dijelaskan nggak tuh Kak, apa sih itu gitu? Biar pada ngerti nih. Ya. Ini kenapa jadi begini nih suasana? Ini kru-kru kita pada takut kali ya. Pada takut. Ini pemulasaran jenazah, kira-kira siapa duluan nih yang ngirimin? Udah pada daftar belum? Jangan saling nengok. Ya. Jadi kalau saya bilangnya, saya lebih suka bilangnya pemulihan jenazah gitu. Jenazah, Karena jenazahnya kita muliakan.
hal yang pasti dalam hidup kita itu kan kelahiran dan kematian. Tidak ada yang tidak melewati itu. Berarti harusnya kita siap sama dua hal itu kan. Kalau kelahiran tiba-tiba hadir gitu kan, kita nggak perlu persiapan apa-apa. Berarti hal yang pasti di antara dua itu yang butuh persiapan adalah kematian. Dan dari situ itu makanya saya bilang yang sebenarnya nyambungnya ke yang bermanfaat bagi orang lain itu hadis yang pertama itu. Karena setiap kita pasti mati, dan setiap orang yang mati pasti diurus. Nggak mungkin dia lagi mati terus ngurus dirinya, mungkin nggak? Nggak ya? Mungkin. Gue mati nih, habis itu gue mandi sendiri gitu nggak ya? Masa bentar lagi gue mandi dulu gitu. Pakai baju gitu enggak kan? Nah itu jadi hal yang pasti yang tidak pernah dilewati oleh orang lain, tidak pernah dilewati oleh siapapun, tapi harus dibantu orang lain adalah kematian. Jadi saya ambil itu gitu, benar nggak? Siapa yang bisa menghindar? Nggak ada. Nah itu, jadi makanya saya ambil bagian itu supaya bisa bermanfaat bagi orang lain, dan itu sifatnya kalau dalam Islam itu namanya fardu kifayah. Ya, kalau dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah grup atau wilayah, kalau misalnya tidak ada yang memandikan jenazah, dosanya jariah semuanya. Nah, berarti harus ada yang relawan atau seseorang yang mampu menggugurkan dosa orang-orang lain, supaya fardu kifayahnya tertunaikan gitu kan. Nah itu, daripada ngandelin orang padahal kita nggak bisa ngarepin orang lain berbuat seperti yang kita mau kan, maka saya ambil di situ gitu. Terus biasanya kan kalau kayak gitu takutnya yang dikhawatirkan itu soal takut ya. Iya. Udah nggak ada takutnya lagi tuh Kak? Alhamdulillah nggak pernah takut sih, nggak pernah takut. Kan takut itu settingan ya, benar nggak? Takut settingan. Takut settingan, iya. Gini, waktu kecil kita tuh sering banget dibully, entah sama orang tua, sama temen, sama siapa kan. Nonton film horor gitu kan. Padahal takut ya, tapi kita tonton lagi. Besoknya penasaran, nonton lagi. Makin takut, bener gak? Padahal di film itu nyata atau tidak? Enggak. Terus kita kedoktrin nih, bayang-bayang yang ada di kepala kita adalah apa-apa yang ada di film itu. Padahal itu nyata atau enggak? Udah pernah tahu belum? Bentuk-bentuk hantu gitu ya. Sumpahnya iblis akan mengganggu manusia sampai akhir hayatnya. Betul. Salah Sampai satu kiamat. sumpahnya itu waktu diusir dari surga. Terus apa lagi? Akan menggoda keturunan Adam. Terus itu sama yang tadi. Oh. Apa nih yang wakilin iblis gimana sih pada gimana? Yang merasa pernah jadi iblis salah. Ya, jadi salah satunya adalah dia bersumpah bahwa saya tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Gitu. Jadi berarti sebenarnya yang kita lihat siapa? Jin. Manusia. Halusinasi. Siapa yang pernah lihat? Sekarang saya tanya di sini, siapa yang pernah lihat? Enggak. Ayo. Kan saya jadi suruh mikir. Halusinasi doang kali itu ya. Nah, kalau nggak apa-apa, kalau misalnya merasa sudah pernah lihat nggak apa-apa, bilang aja. Tapi itu sumpah iblis, dan kita kan percaya sama Al-Quran dan Sunnah kan? Iya. Jadi dikatakan bahwa dia sudah bersumpah seperti itu. Lalu yang kita takutin apa? Terus waktu orang wafat, settingan. Terus waktu orang wafat, apakah di dalam tubuh itu harus ada iblis atau jin itu? Enggak. Kita kan, keluarga kita, teman kita, saudara kita yang wafat ya. Terus takutnya dari mana? Waktu dia hidup, iya kita bersama sama orang itu, kita kenal sama orang itu. Baik Kak. Tahapan-tahapannya nih Kak, izin Kak. Bisa jelasin nggak tahapan-tahapannya pemuliaan jenazah? Ini jadi kursus ya berarti ya? Mumpung di sini kan. Sharing. Ya. Biar kita tahu. Ya, proses pemulihan jenazah itu adalah yang dikatakan pemulasaran jenazah gitu ya tadi ya. Itu kan dari dia wafat sampai dia dimakamkan. Yes. Nah, itu ada 4 tahap kan? 4 tahap. Pertama dimandikan, Yes. dikafankan, disolatkan, dan dimakamkan. Nah, kalau untuk dimandikan dan dikafankan harus orang yang berjenis kelamin sama yang melakukan. Jadi kalau wanita atau perempuan yang memandikan perempuan. Yes. Kalau pria berarti pria. Pria, iya. Muhrimnya ya Kak ya kalau gitu. Mahramnya, betul. Kalau ada hubungan keluarga nggak Kak? Kira-kira Yang harus melakukan? ada. Iya.
Tidak, yang penting mahram. Oh, berarti tidak ada hubungan keluarga pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting mahram ya. Oke. Ya, yang penting mahramnya. Nah, terus untuk sholat sama pemakaman itu sholat itu pasti imamnya harus laki-laki kan? Oh, betul. Nah. Iya. Ya, boleh keluarga, boleh kita tunjuk mewakili jadi imam Baik. gitu. Tapi semakin banyak yang mensolatkan itu semakin baik gitu kan. Terus jika yang sholat orang-orangnya tidak musyrik, nah kita kan sering main banyak-banyak kan yang sholat, ayo. Iya, Sebenarnya nggak gitu juga. Iya. Selagi orang itu tidak musyrik maka itu baru dihitung gitu. Baik. Terus kalau memakamkan ke kuburan itu justru perempuan disarankan tidak ikut ke makam. Disarankan, bukan dilarang. Disarankan ya, bukan dilarang ya, disarankan nggak perlu ikut. Ya, kenapa? Karena perempuan lebih emosional. Apalagi biasanya dia datang ke pemakaman, nggak mungkin kan? Oh, ada orang lagi di pemakaman, ikut, nggak mungkin. Dia pasti kenal. Iya. Berarti ada hubungan emosional. Iya, pasti. Nah, kalau ada hubungan emosional, saat proses pemakaman itu sangat emosional suasananya. Pasti gitu kan? Pasti Pernah gitu. ngerasain? Nangis gitu Iya. kan. Ya, nah khawatirnya nanti jadi menangis yang berlebihan dan seterusnya. Terus udah gitu wilayah pemakaman itu bukan tempat yang sering disolatkan. Makanya wilayah pemakaman katanya serem gitu kan. Sebenarnya bukan serem ya, tapi emang banyak jinnya, betul. Tahu nggak kenapa di kuburan di makam itu banyak jin? Saya nggak tahu karena nggak bisa lihat. Saya main tebak-tebakan dulu ya. Kenapa Bang Yogi? Karena kalau banyak orang di mall, Nah, itu dia. Di kuburan di kuburan sepi. ya. Kalau hantunya mau jinnya mau ke mall, rame nih banyak orang. Males, kuburan nyari yang sepi gitu. Berarti jin-jin itu, iblis itu loner ya? Nah, Penyendiri berarti ya? Lone wolf. introvert. Introvert ya? Karakternya jin berarti introvert ya? Iya, baik. Kalau yang ekstrovert nggak mau ke makam. Jadi sebenarnya gini, maaf ya, saya menyimpang sedikit. Jadi kenapa di situ banyak jin? Karena di sana sedikit orang yang sholat. Di mana tempat orang tidak banyak yang sholat, maka ya di situ mereka senang. Di hutan, di gunung, di laut, ya. Gitu. Kenapa ya? Siapa yang mau sholat di situ? Ya kan? Jadi cara banyak tempat jin atau tidak yaitu salah satunya dalam rumah yang paling banyak jin di mana? Toilet. Toilet. Pertama karena kotor, kedua karena nggak mungkin kita sholat di situ kan? Nggak mungkin kita ngaji di situ kan? Gitu. Ya, tadi sampai mana udah cerita kan? Langsung pada mikir nih Kak. Waduh, nih tempat jarang disolatin yang mana nih sampai rumah nih gitu kan? Iya benar ya. Iya. Itu disarankan juga tuh, sholatlah di pojok-pojokan rumahmu gitu, yang bisa disolatkan yang bersih gitu. Jadi tidak harus musola gitu. Oke Kak, balik ke tahapan tadi nih ketika meninggal gitu ya, berpulang. Kemudian tuh tahapannya berarti dimandikan gitu ya. Nah, itu tahapannya seperti apa? Apakah harus ada, maksudnya pasti tuh ada doa-doanya gitu ya. Ada doa-doanya. Nah, terus kemudian apa sih Kak detailnya gitu memandikan jenazah nih? Detailnya seperti apa sih Kak? Iya. Boleh Memandikan di-share? aja ya. Iya. Kita fokus yang tahap yang Dari awal dulu kan memandikan kan? Oh, iya. Atau sebelum itu ada ini? Tidak ada. Ada. Oh, dari memandikan dulu aja. Iya. Bismillah. Jadi kalau memandikan itu pasti pertamanya kita siapkan kafan. Nah, baju terakhir kita kan? Iya. Ya. Setelah siapkan kafan, terus kita ukur dengan ukuran tertentu dan jumlah tertentu. Jumlahnya itu untuk laki-laki dan perempuan harus sama-sama ganjil. Cuman cenderung ya laki-laki itu 3 lembar, perempuan itu cenderungnya 5 lembar. Pokoknya jumlahnya ganjil. Kainnya 3 lembar. Jadi potongannya jumlahnya ganjil dan tidak boleh ada kain yang dijahit. Berarti potongan aja ya? Iya. Dijahit di sambung nggak boleh? Nggak ada. Nggak boleh. Gitu. Jadi makanya kain kafan itu panjang sekali gitu kan, terus digunting sesuai ukuran manusianya. Gitu. Berarti kalau nggak muat berarti kain berikutnya ya? Maksudnya yang penting kan 3 ya, ganjil Iya, kan gitu ya, dan tidak ada ganjil. jahitan kan? Tidak ada jahitan gitu. Kalau biasa kalau laki-laki tuh 2 untuk gini, jadi 2 lembar gini, Iya. terus yang satu lagi untuk bungkus auratnya dia. Kayak buat handukannya gitu. Jadi 1 buat handukan, yang 2 buat ini. Nah ini kenaikan ntar dibungkus badannya gitu. Oke. Kebayang ya? Kebayang. Iya. Gue ngebayangnya kayak kalau cerita-cerita film horor tuh, kan kain kafan kan diikat ya kan?
itu ada hantunya penasaran gara-gara kain kafannya lupa dibuka. Pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar. Itu ketika dimakamkan kain kafan emang harus dibuka atau biarkan aja terikat? Ikatannya memang dibuka. Oh, kalau lupa Ikatan. terikat nggak mungkin ya? Nggak ada masalah. Oh. Kalaupun lupa nggak masalah. Nggak ada dalil yang mengatakan kalau lupa maka engkau akan bla bla bla, nggak ada. Iya, dulu kan ada tuh hantunya. Ribet, pade, ribet. Namanya juga tim kreatif. Tim kreatif kan nyari-nyari di Nyari di terus, antara iya. celah. Iya. Nah baik, lanjut ke tadi berarti kain kafannya ganjil gitu. Iya. Kalau perempuan 5, kalau laki 3 gitu ya. Kalau lebih dari 35 nggak masalah ya. Nggak masalah, yang 7 penting ganjil. atau ganjil yang Penting penting. ganjil. Sesuai kondisi. Misalnya orangnya badannya besar, jadi Iya. kan nggak bisa Iya. 2, jadi harus 3. Besar nih kayak Dodo, Buki. Saya juga sebenarnya takut nih, nggak mau besar-besar kalau lagi wafat. Takut orang susah Iya, jelas. ngurusin kita Iya, kan. iya, betul. Benar. Nah, itu kain kafan berarti dimandikan dulu and then kemudian ini Dikafani. ya. Di Iya. mandinya ada hal-hal tertentu nggak? Misalkan apa gitu? Tidak ada, pokoknya biasa mandi aja sama doa gitu ya. Sebenarnya gini, Atau ada? semuanya proses itu tidak ada doa khusus. Tidak Jadi ada doa kita khusus. memandikan, memuliakan jenazah itu tidak ada hal yang memberatkan. Baik. Justru jenazah itu harus dimudahkan dan Dimudahkan, disegerakan, ya. Iya, gitu. iya. Ya. Kalau mau coba doa, salawat saja, Iya, zikir iya. saja, Baik, gitu. baik. Ya. Dan usahakan lagi memuliakan jenazah itu jangan bicara urusan dunia. Oh, pas lagi memandikan ya. Tanda Pokoknya- kita menghormati dia. Oh. Tanda kita menghormati si jenazah. Jadi jangan lagi gitu, arisan siapa yang dapat gitu kan, enggak ya gitu. Jenazah jauh. Nah, takutnya gitu kan. Iya, karena kan kalau wudhu kan ada tangan dulu gitu Iya, kan. Nah, betul. kalau mandi berarti dari mana dulu ada? Awal prosesnya ya. Yes. Singkat aja ya. Ya. Jadi awal istinja. Iya. Istinja Istinja tahu ya. dulu. Nah, habis istinja, terus habis itu sekarang tuh kita sudah tahu mungkin daun bidara itu untuk menghilangkan apa-apa yang ada yang tidak terlihat yang ada dalam tubuh. Bidara Cina, bidara Arab gitu ya. Nggak penting banget Oh, sih yang sebenarnya, yang penting bidara. bidara ya. Daun bidara itu dihancurin, terus sekarang udah banyak, ada yang sabun bidara, ada banyak versi gitu kan. Nah, kenapa gunanya daun bidara itu dibersihkan? Ada dalil yang mengatakan bahwa dengan daun bidara itu membersihkan jin-jin atau segala sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi biar dia perginya bersih gitu ya. Nah, terus karena ada orang tertentu yang masih punya gitu, ada di dalamnya. Iya. Bukan, ya macam-macam, kita nggak tahu kehidupan dia seperti apa. Dengar pegangan, ada pegangannya nih gitu. Nah, terus setelah daun bidara, terus baru kita diwuduk dulu. Diwudukan, ya, Selesai diwudukan. istijab, Iya, bidara, terus habis itu diwuduin, Iya, selesai iya. wuduk baru mandi. Baru Pakai sabun mandi, dan ya. seterusnya. Iya, iya. Selesai, terus pakai air kapur barus. Pakai air kapu baru. Disiram. Disiram. Selesai itu baru handukin, langsung dikafanin. Berikutnya tuh habis itu Habis dikafanin, selesai dikafanin ya udah selesai, harusnya Selesai. langsung dimakamkan, disolatkan, terus dimakamkan. Baik. Itu aja, dan itu prosesnya dari wafat sampai pemakaman usahakan jangan sampai 24 jam. Bukan jangan sampai, nggak boleh udah sampai 24 jam. Harus disegerakan lah ya. Disegerakan banget. Disegerakan. Nggak nunggu tante dulu yang lagi di pesawat, Atau nggak gitu. anaknya, atau Iya, apanya gitu ya. nggak gitu. Karena kalau dalam Islam harus disegerakan. Disegerakan itu dalam Islam. Terus selama memandikan jenazah ada pengalaman-pengalaman mistis atau nggak ada? Sebenarnya takutan itu ada dalam diri sendiri gitu. Settingan kan Iya. tadi. Berarti nggak ada kayak sebenarnya itu. Tadi, Insya Allah enggak. Beliau jelaskan tadi itu semua settingan. Wah. Jadi beliau udah anti peluru lah Iya. Masya Allah. Masya Allah kan. Masya Jadi Allah. gue nanti malam jalan ke kuburan berani gue. Iya. Mana setan? Banyak. Banyak ke kuburan. Gara-gara ngomong kayak gitu mau didatengin. Tapi pastinya itu bukan dari yang masuk di dalam kubur, tapi dari yang biasa ada di sana gitu. Oh, gitu. Beda lagi. Iya. Beda orang. Berarti semua ketakutan itu sebenarnya datangnya pada diri sendiri ya, karena merasa takut jadi halusinasi, jadi wah ada hantu gitu, padahal nggak ada ya. Betul. Tapi memang ada beberapa, jadi gini, syarat untuk pemandi jenazah itu yang penting satu berani, kedua Silent ya, jangan ngomongin dunia. bukan jangan ngomongin dunia, maksudnya tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi di situ kepada siapa lagi, apa kepada yang kenal. Ya, jadi di situ karena kenapa sering banyak cerita, bukan cerita mistis ya, tapi sering banyak cerita yang itu ada kaitannya sama pribadi si jenazah gitu, kayak gitu. Misalnya kemarin nih, bener-bener kemarin saya baru aja mandiin jenazah ya, usianya 20, dia sakit, dia sakit tapi sakit itu kadang-kadang
bukan sakit aja gitu, dia sehari-hari biasa. Kemarin tuh dia habis ketemu ngumpul sama teman-temannya, paginya juga dia makan biasa. Terus tiba-tiba pas menjelang jam makan siang, ibunya nungguin kok dia nggak turun-turun, kamarnya di atas gitu. Terus pas disamperin ke atas itu dia sudah kaku, dalam keadaan nahan sakit gitu. Nah sering kram, dia badannya sering kram, dan jadi semuanya tegang gitu, kayak gitu. Emang ada penyakit bawaan mungkin enggak ya? Ada tapi yang nggak harus diopname, nggak harus yang kayak gitu. Jadi ya kita suka nggak tahu, kita tidak tahu kapan kita diwafatkan, dan kita tidak bisa menentukan saya harus sakit dulu atau harus kecelakaan dulu baru bisa wafat. Enggak gitu. Ini jadi renungan juga nih buat gue Bang Glenn. Umur 20 tahun udah meninggal. Yes. Saya kira tadi Bang Glenn duluan, ternyata umur 20 tahun. Jadi gue takut nih waduh. Black joke. Umur lu berapa? 30 Bang, 30. Udah lewat berarti. 30. Udah lewat loh. Udah lewat. Siap-siap aja udah. Udah ada bonus 10 tahun ya gitu. Ya, Astagfirullahaladzim. dan itu bisa dilihat, jadi bisa sedikit jadi indikator bahwa dia anaknya baik, solehah, cantik pula secara fisik gitu kan. Terus pas kita mandikan itu bersih. Biasa pas istinja itu suka ada, kita satu ngomong fokus satu aja contoh ya, istinja gitu. Nah kemarin tuh izin Kak, istinja itu apa biar dijelaskan, iya. Mbak, mungkin ada yang belum paham yang lagi nonton channel. Oh iya, istinja itu adalah pembersihan kotoran dari apa namanya kalau belakang tuh dubur. Iya dubur. Nah dari kotoran bagian belakang. Iya. Nah itu dibersihkan kan, ditekan-tekan perutnya, Berarti dibersihin. caranya gitu. menekan perut itu ya? Ditekan Ditekan pelan-pelan, terus. halus-halus saja, Iya. sambil diperiksa gitu, diperiksanya ntar terakhir diperiksa pakai kapas sampai bener-bener bersih Iya. gitu. Nah proses istinja itu sangat mudah banget kemarin, dan dia bersih padahal dia pagi makan loh, malam juga makan. Iya. Nah, Umumnya logikanya, pasti ada Logikanya. ya. logikanya ada, dia bersih. Tapi ada lagi satu cerita, saya cuma kasih contoh Iya, ya. iya. Satu lagi cerita yang dia istinja sudah setengah jam dibersihkan, enggak juga bersih. Nggak juga bersih tuh maksudnya Keluar tidak terus. keluar terus. Terus keluar. Gir lu makan. Nggak Bener, habis-habis. Gir berarti gir. Sampai akhirnya keluarganya bilang ngumpul, ayo kita ngumpul dulu gitu. Ini dalam proses masih dimandiin ya. Keluarga ngumpul terus bilang, tolong maafkan, tolong dimaafkan, dia punya salah apapun tolong dimaafkan, ikhlaskan gitu dan seterusnya. Kayak gitu. Terus akhirnya bilang iya udah, insya Allah kita ikhlas semua, kita maafin, kita ikhlasin semua gitu kan. Terus nggak lama kemudian dia benar, alhamdulillah bersih. Saya nggak tahu sebab akibatnya secara logis ya, saya nggak tahu, tapi itu yang saya pernah alamin kayak gitu. Lama, lebih dari setengah jam. Itu tergantung amal perbuatan. Bener. Tergantung amal dan perbuatan. Tapi nggak bisa dijustifikasi juga Iya, ya. iya, iya. Ada satu hadis juga Kak ya, mengatakan kita tuh akan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita sewaktu hidup. Ya. Nah, itu bener nggak tuh? Ketika ada yang meninggal nih kan pasti tahu dong sebabnya meninggal kenapa. Itu bener nggak tuh Kak? Itu agak goib ya, maksudnya bukan persis plek-plek. Misalnya kita biasa, maaf ya, misalnya main judi terus lagi main judi dia wafat ya, nggak plek-plek Lagi seperti main itu judo. juga. Iya. Tapi maksudnya gini, itu tidak harafiah. Jadi Iya. dia tuh misalnya dia berperilaku tidak baik, terus dia tidak Ya. pokoknya nggak baik lah, Ya. terus bisa jadi Allah tidak maafkan gitu. Tapi kita nggak bisa jamin itu juga. Ya. Ada orang yang sepanjang masanya berperilaku tidak baik, udah tahu cerita yang dia sudah membunuh 99 orang. 99. Nah itu udah tahu kan dia datang kepada Ustadz bilang, saya sudah membunuh 99 orang, tolong saya mau bertaubat. Terus kata Ustadz, mana bisa kamu 99 orang gitu. Terus akhirnya dia bunuh itu Ustadz. Iya. Jadi 100 kan? 100. Dia cari lagi Ustadz yang lain. Saya sudah bunuh 100 orang. Saya ingin taubat. Gimana caranya gitu kan? Terus Ustadz yang ini bilang, kamu jalan ke sana, di sana kamu akan mendapatkan pertaubatan gitu kan. Dan terus dia jalan, baru setengah jalan dia sudah wafat. Dan itu menurut ceritanya itu dia masuk surga insya Allah. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia sudah katakan dia ingin taubat. Padahal belum nyampe sana gitu. Baru Nah itu setengah sudah jalan aja diukur, itu ya. iya setengah lebih dikit. Iya. Ternyata sudah diukur bisa gitu. Jadi nggak bisa jadi jaminan. Jadi yuk kalau lu sering golf,
Oh, itu dosa ya bang? Ya enggak, maksudnya kan katanya kan meninggal kegiatannya gitu kan. Iya, Lagi- iya. Lagi Jadi- golf ya, lu hati-hati. Renungan juga buat kita semua nih, buat anda semua juga nih. Jadi selama kita hidup harus berbuat baik. Betul, Bang Jadi Yogi. ketika Betul, Bang meninggal, insya Allah kita meninggalkan dalam keadaan kusul khotimah nggak ya? Satu dari lagi ya. Oh, boleh Boleh dua dong. kali, nggak Pertama apa-apa, Kak. amalu niat. Mau Hmm. main golf, mau main kartu, mau main apa, kalau niatnya Iya. untuk kebaikan maka Iya. akan jadi baik. Kalau niatnya untuk keburukan maka akan jadi buruk. Baik. Sama seperti kita buat podcast ini niatnya untuk kebaikan. Amin, Mudah-mudahan insyaallah. hasilnya juga baik ya. Sukses. Bisa jadi amal jariah juga ya bang ya? Amin. Terekam dan tak pernah mati. Masya Allah, Masya Allah. Ya, amin. amin. Catat itu catat. baik. Nah, kalau ada yang mau belajar nih kak, ya kan? Nah, mau belajar mengenai tadi kira-kira gimana kak? Apakah mesti Ada sertifikasinya ya, gitu. ada sertifikasinya atau mesti kemana? Kalau saya kan tahu bisa hubungin kakak nih. Nah, mungkin kakak bisa infokan nih ke para alumni, para adik-adik atau kakak-kakak atau siapapun yang lihat podcast ini. Wah, saya mau belajar lah gitu. Nah, kemana nih kak? Sebenarnya ke masjid terdekat atau kemana aja bisa sebenarnya ya gitu. Dan belajar itu bisa oleh siapa saja yang paham. Ya, Jadi kalau dia ke kakak nih, bisa. misalkan kan kebetulan di depan saya kakak nih ya. Mungkin kemana kak? Berarti bisa hubungin kakak gitu. boleh ya? boleh hubungin saya bisa juga. Bisa dihubungin kemana kak? Ada sosmednya atau apanya kak? Saya nggak begitu aktif ya Oh di iya, sana. iya. Nomor aja berarti kak ya, nomor Ya WhatsApp. boleh. WhatsApp Kalau nomor nanti. aja kalau misalnya ada yang minta ntar tinggal dikasih aja. Siap Insya kak. Allah. Baik. Ya cuman kamu nggak mungkin juga ya orang misalnya ditinggalnya di Jogja belajar sama saya gitu kan enggak ya. Atau gini kak, Insya Allah next mudah-mudahan kita bikin Zoom seperti ini gitu ya. Prosesnya gitu ya, Zoom gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita sebarkan tadi tuh sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat gitu. bagi orang lain. Boleh juga tuh kapan-kapan ya kak ya. Ya insya Allah. Bersedia kak ya. Insya Allah. Amin. Karena pemulihan jenazah ini harusnya soft skill setiap orang punya kak ya. Betul. Apalagi kita muslim ya. Balik lagi yang tadi Jangan itu. sampai keluarga Betul. terdekat meninggal. Betul, nggak Bang tahu Yogi. apa-apa ya. Nggak ada yang Betul. bisa gitu Kalau padahal orang. iya, betul. Lanjut kak. Lanjut. Iya padahal nggak ada yang orang di sekitar nggak ada yang bisa bantuin misalnya. Ada masa itu dan kemarin itu jadi cerita kemarin lagi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kemarin itu lingkungan di sekitarnya itu ada pemulihan jenazah tapi tidak sesuai syar'i. Itu tidak sesuai. Syariat. itu, Sementara yang keluarga yang wafat sudah paham syariat, tapi dia nggak mampu untuk memuliakan sendiri, memandikan sendiri gitu. Saya sebenarnya bukan tetangga saya, itu sahabat saya, anaknya itu sahabatnya anak saya. Oke. Kayak gitu ya. Jadi saya cukup jauh ke tempat itu gitu. Cuman karena dia lihat nggak ada lah, saya nggak mau anak saya dimandikan dalam keadaan yang tidak sesuai syariat gitu kan. Kenapa tuh? Tidak Iya. sesuai syariatnya kenapa? Iya, bisa jelaskan Oke. kan kenapa kamu? Tapi sedikit ya saya minta Iya. maaf kalau Iya, misalnya iya, ini ya. Iya. Kayak misalnya dalam pemulihan jenazah ini bukan dosa, tapi misalnya tidak harus pakai kembang gitu misalnya. Itu tidak harus ya, bukan dilarang tapi Iya. tidak harus. Nah, sementara dalil yang satunya lagi mengatakan jangan melakukan hal yang mubazir. Oh. Karena kalau beli kembang-kembang itu kan berarti pakai uang kan, Iya, betul. tapi manfaatnya untuk jenazah tidak ada. Iya. Gitu. Berarti maaf sebenarnya disarankan seperti apa? Tidak perlu kembang berarti. Tidak perlu. Tidak perlu kembang. Berarti. Bukan dilarang tapi tidak perlu. Tidak perlu. Mm-mm. Tidak perlu. Baik. Wow. Karena manfaatnya untuk jenazah tidak ada. Ya. Karenanya itu ya, Karena dicontohkannya pun juga tidak ada dalam Islam ya dulu. Tidak ada. Tidak ada. nggak ada. Memberatkan juga. Ntar takutnya Harus uangnya nggak ada dulu. gimana nih Iya. gitu kan. Nah itu. Ada pertanyaan menarik nih Bang Glenn. Monggo. Waktu zaman Covid nih Kak, itu kan jenazah jangan kan dimandikan, kita melihat aja tuh susah. Itu pada zaman Covid tuh gimana tuh Kak kemarin? Covid, yang kena Covid kan nggak boleh dimandikan, Jadi tidak dimandikan jenazahnya, Enggak. langsung dimakamkan ya? langsung dimakamkan. Jadi saya nggak melakukan itu, karena nggak boleh dimandikan dia. Walaupun ada keluarga yang bandel gitu kan, pengen dimandikan, tapi Kakak juga cari aman ya nggak mau memandikan jenazah. Kalau pada saat tidak Covid. diizinkan oleh perangkat setempat kan nggak bisa, nggak boleh. Baik Kak, nih berikut apa nih izin habis dikafankan dimakamkan. Nah, ada yang bisa di-share lagi nggak Kak mengenai dimakamkan? Kan ya saya tahunya cuma seberapa kali saya menghadiri pemakaman gitu kan. Ya ada
mesti madep sana, kemudian ada diganjel-ganjel pakai itu gitu ya. Terus ya bisa di-share nggak Kak yang proper nih seperti apa nih sesuai ketentuan dan kaidah-kaidah? Itu sebenarnya layoutnya tuh ada beberapa macam gitu. Kalau Indonesia tuh biasanya lurus gini makamnya ya, lurus gini, terus ada celuk gitu. Nah di celuk itu yang kita taruh posisinya kan miring ke kanan. Miring ke kanan. Seperti layaknya kita tidur. Jadi Rasulullah SAW itu kalau tidur itu menghadap ke kanan, miring ke kanan. Nah, miring ke kanan karena apapun yang disunahkan itu pasti ada manfaatnya. Kita ambil itu dulu. Dan ternyata dalam kesehatan jantung dia di sebelah kiri, jadi jantung nggak ketekan kan gitu. Nah ternyata jenazah pun dimiringkan ke kanan. Nah kalau miring ke kanan, kita kalau nggak pakai bantal ini nggak kepalanya, kasihan tadi dia sampai di bawah pegel gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi maka kita pakaiin bulatan-bulatan tanah itu salah satu gunanya untuk mengganjal. Dan maaf, saya harus mencium tanahnya. Apakah itu ininya perlu menyentuh tanah nggak, wajahnya atau ininya tidak ya? Menghadap ke dinding. Menghadap aja. Kalau tidak perlu nyentuh berarti? Tidak wajib. Tidak wajib untuk menyentuh ya. Yang penting menghadap ke dinding gitu. Baik. Kemudian habis itu diazankan, betul. Ini ada perbedaan pendapat ya soal mengazankan. Tapi ijma ulama mengatakan bahwa tidak perlu diazankan. Tidak perlu. Jadi tidak bukan wajib. Dilarang tapi tidak perlu. Nggak wajib lah ya. Ya, tidak wajib karena kembali lagi dia sudah wafat. Untuk apa kita bangunin lagi suruh sholat? Terus dia kalau bangun sholat gimana? Itu kemarin saya ketawa sendiri sih. Saya menghadiri karena ada mencekam nih buat teman-teman nih. Iya, teman-teman pada mencekam, bahkan kru-kru di sana langsung merenung, langsung jadi ingat nelpon mati ibunya, nelpon keluarganya, langsung pada itu tuh saya lihat. Tapi bagus nih episode kali ini karena mengingat mati itu sunnah ya Kak ya, mengingat mati itu sunnah Bang. Sebenarnya wajib ya. Wajib ya. Benar wajib. Gini, kalau kita tidak ingat mati, kita tidak akan mau berbuat baik. Kenapa? Tabungan akhirat kita adalah amal baik kita kan. Seberapa banyak amalmu sehingga kamu bisa nanti diterima di akhirat gitu, di surga insyaallah. Amin. Iya. Wah, luar biasa. Wow. Kok jadi langsung pada merenung ya. Semua ini merenung langsung ya. Bang Dodo langsung masih lama nggak gue ya gitu di dunia ini. Baik. Mungkin dari Bang Yogi ada lagi atau? Nggak ada nih, episode yang cukup luar biasa, sangat luar biasa mencerahkan. Jadi walaupun saya muda, Bang Glenn yang lebih muda, lebih older, belum tentu Bang Glenn duluan kan. Bisa jadi Bang Glenn abis ini gitu kan, nggak ada yang tahu. Dan walaupun hidup 1000 tahun, jika tidak sembahyang apa gunanya? Catat dari status syair lagunya. Kak Hajir, ada ini nggak buat penutupan, ada apa harapan atau saran atau tips-tips buat para alumni dan juga IKA 47 sendiri Kakak? Yang terkait sama tema kita atau enggak nih? Bebas, mau tema kita dulu boleh, kemudian meluas juga. Ya. Silakan. Yang terkait sama tema kita ya itu, ingat mati aja. Itu ingat aja. Mati, kalau udah mati dimandiin sama enggak juga ya. Ingat mati, kalau kita mati kita nggak bisa nambah lagi tabungan kita nggak bisa lagi berbuat baik lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah titik gitu kan. Sampai situ aja tabunganmu gitu. Mau nabung nggak gitu? Kalau nabung ya dari sekarang kita nabung. Karena sebaik-baiknya pengingat tuh kematian ya Kak. Betul. Tidak ada satu Masya kata-kata. Masya Allah, keren banget Kakak Glenn, Masya Allah. Saudara-saudara ngomong gitu dulu, oke, saya bilang. Jadi ingat satu kata-kata indah Bang Glenn. Oh boleh. Bekerjalah seakan-akan kita hidup selamanya. Oh, gitu. Tapi beribadahlah seakan-akan sebentar lagi kita meninggal. Masya Allah. Pesan moral lagi. Catat lagi. Udah berapa tuh status? Iya. Terus Kakak harapan nih atau tips atau masukan untuk apa IKA 47 sendiri Kak? Apa nih Kak? Ya, salah satu kami membentuk kajian alumni 47 ya. Itu kan tujuannya adalah supaya selain guyub yang khusus yang Islamnya tetap juga satu dan kita punya tabungan untuk akhirat gitu. Dan berarti kalau misalnya generalnya adalah bahwa jadi orang baik aja. Kalau kita jadi orang baik, kita jaga silaturahim.
ya kan? Kalau kita jadi orang baik, maka kita saling tolong menolong. Kalau kita jadi orang baik, insya Allah kita tidak akan putus komunikasi dengan siapapun dan selalu menjaga komunikasi dengan sesama. Misalnya kita sekarang sesama alumni kan gitu. Jadi selalu jaga komunikasi, terus saling tolong menolong jika memang kita bisa membantu. Selesai. Mantap. Baik, Luar biasa nih episode kali ini ya. Luar Bang biasa Yogi ya. sekali Bang Glenn. Silakan Bang Yogi di close ditutup. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Kak Jil sudah datang Sama-sama. di episode kali ini. Teman-teman juga terima kasih sudah menghadiri dan menonton acara podcast ini. Saya Yogi Iskandar dan rekan saya saya Blend. mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan akhir kata dari kita seperti biasa. IKA SMA 47 dan 29 filial guyup. Jangan lupa ya. Siap. Ayo, Siap. pimpin Bang Glenn. Bang Yogi Oh, aja gue ya? pimpin Oke. IKA 47 29 filial Guyup. guyup. Thank you, bye. Matian bro. Matian. Gua mau bercanda juga milih-milih ya.